Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan pertama dengan saya, ini sesi saya, mungkin untuk pertama kali ini aja saya akan memperlihatkan diri. Nanti mungkin ke depannya saya akan lebih banyak off kamera, karena selain menghemat bandwidth, saya rasa juga tidak ada yang harus Anda lihat dari penampakan saya. Jadi ke depannya untuk kamera akan saya off-kan untuk awal ini aja, biar Anda tahu seperti apa sih wujud dosennya gitu. Nah, kemudian Anda juga ada yang mau nyalakan webcam silahkan, Anda juga matikan juga silahkan. Dan saya mungkin termasuk dosen yang juga tidak terlalu peduli Anda mau hadir mau enggak, itu sebenarnya ya hak Anda lah ibaratnya. Cuman yang perlu Anda perhatikan, kalau Anda nggak hadir, yang rugi ya Anda sendiri. Seperti yang Pak Budi sampaikan dalam grup WhatsApp kita, kalau Anda nggak hadir ya harusnya Anda merasa itu hal yang merugikan, baik buat Anda maupun buat orang yang mensupport dana untuk Anda kuliah atau yang bayar UKT Anda. Jadi untuk dosen sih nggak ada ruginya. Jadi semakin sering Anda nggak kuliah, semakin sedikit peserta kelasnya, sebenarnya buat dosen tuh menguntungkan banget, karena Anda sudah bayar kan, sudah ibaratnya dalam perkuliahan ini Anda bayar dulu SPP-nya atau UKT-nya, baru Anda bisa ikut kuliah. Nah, itu sudah masuk dalam rekeningnya Unmul, tapi memang untuk masuk ke rekening dosen ya itu perlu waktu lah ibaratnya. Tapi anggap aja Anda sudah bayar itu. Jadi kalau Anda nggak pingin kuliah atau yang kuliah cuma sedikit, siapa yang diuntungkan ya? Pihak Unmul gitu. Anda yang rugi. Jadi sekali lagi saya tidak akan mendorong Anda untuk ayo kuliah gitu, itu udah anak-anak SMA lah gitu, dikasih tahu untuk belajar. Tapi Anda sudah dewasa, Anda juga berada dalam lingkup fakultas yang dimana adab itu lebih tinggi daripada keilmuan. Jadi adab dulu baru ilmu. Nah, Anda berada di fakultas keguruan, tentu saja tahu bagaimana adab para penuntut ilmu. Itu yang menurut saya lebih utama gitu. Kalau Anda tidak beradab, maka ilmu yang Anda dapatkan itu bisa jadi dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Jadi tolong sekali lagi perbaiki etika, moral, dan attitude Anda. Nanti ilmu itu kan kalau kita andaikan ilmu itu adalah cahaya ya. Jadi kalau misalkan Anda itu penuh dengan kegelapan, maka cahaya itu tidak akan menghampiri Anda. Jadi mau seperti apapun Anda memahami keilmuan itu akan susah. Nah, itu juga yang patut Anda tanamkan nanti kalau Anda menjadi guru atau jadi pendidik, maka adab itu di atas segala-galanya. Orang bodoh tapi dia beradab itu jauh lebih baik daripada orang berilmu tapi dia nggak beradab. Nah, yang berilmu bisa aja melakukan kejahatan kan. Dengan ilmunya justru kejahatannya jauh lebih mengerikan daripada orang yang bodoh dan melakukan kejahatan gitu. Kalau bodoh paling jauh nyuri ayam lah gitu, atau nyuri sesuatu helm kah atau apakah gitu yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau berilmu orang itu bisa melakukan kegiatan yang merugikan banyak pihak gitu, melakukan korupsi yang bermiliar-miliar dan yang lain-lain. Nah, itu pentingnya adab di atas ilmu. Jadi Anda yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya rasa saya tidak perlu mengingatkan Anda untuk berkuliah. Anda kuliah syukur, nggak kuliah, yang untung saya gitu, bukan Anda. Justru Anda rugi besar. Kemudian dari mana saya menilai aktivitas Anda? Saya menilai aktivitas Anda dari login Anda di elearning.unmul.ac.id. Saya rasa juga seluruh mahasiswa keguruan pasti sudah terbiasa dengan tools e-learning atau learning management system, karena memang Anda diciptakan untuk menguasai itu harusnya. Anda harus bisa menguasai banyak platform e-learning, karena memang suatu saat nanti Anda bisa aja akan berhadapan lebih dari 10 jenis platform e-learning, baik itu yang pakai Moodle, pakai Canvas, pakai Edmodo, pakai Google Classroom, dan yang lain-lain, atau bikin sendiri pakai Moz seperti itu.
Jadi jangan terlalu terbawa suasana, baper, terus mengeluh. Kenapa sih setiap dosen punya platform e-learningnya masing-masing? Ya nggak apa-apa. Itu hal yang biasa kalau menurut saya. Jadi semakin sering Anda terpapar dengan banyak platform e-learning itu akan semakin baik. Baik yang sinkronus maupun yang asinkronus. Kalau sinkronus seperti pembelajaran kita sekarang ini sinkronus ya. Kita lewat Zoom, satu time frame yang sama, cuman beda tempat aja. Saya ada misalkan di sini di tempat di Fakultas Teknik, Anda berada di tempat masing-masing. Nah itu kan berbeda beda tempatnya, tapi kan time frame-nya sama. Nah ini disebutnya sinkronus. Bisa juga yang asinkronus. Asinkronus kayak di WhatsApp itu asinkronus. Kemudian Anda buka e-learning itu juga asinkronus. Nah ini saya rasa anak-anak di mahasiswa dan dosen di FKIP sudah terbiasa atau sudah lebih tahu karena memang menguasai tentang ilmunya belajar atau ilmunya mendidik. Oke, sebelum lebih jauh, saya ingin tahu dulu lah, bukan mau berkenalan, tapi saya ingin tahu dulu mahasiswa saya ini sudah menguasai apa saja gitu. Jadi saya bisa mendeliver nanti yang belum Anda kuasai atau belum pernah Anda lakukan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di dalam geospasial gitu atau dalam pemanfaatan data-data geospasial. Ini ada polling yang bisa Anda isikan. Saya launch sekarang, Anda bisa isikan 1 menit harusnya cukup sih buat isi pollingnya. Silahkan diisikan. Pollingnya sudah munculkah di layar Anda? Sudah, Pak. Oke, silakan Anda isikan. Itu ada 2 pertanyaan. Nanti kita diskusikan sedikit terkait nanti pembelajarannya ke depan akan saya bawa kemana. Silakan diisi poolnya. Sudah semua, baru sedikit kayaknya, baru 9. Sorry, belum sampai 9 nih. Ini pesertanya ada 10 orang ya. Yang ngisi baru 9, kurang 1 orang. Oke, udah 10 orang. Baik, saya close ya poolingnya.
Nah, ini resultnya ternyata ada beberapa yang sudah pernah pakai ArcGIS Online. Nanti ini bisa ngajarin temennya. Kalau misalkan saya create hari ini ada tugas buat menggunakan ArcGIS Online. Kemudian ada juga yang pernah pakai Google Map. Saya juga pernah pakai Google Map. OpenStreetMap ini sebenarnya menarik ya untuk dikuasai karena OpenStreetMap ini banyak digunakan di berbagai macam platform seperti Gojek itu pakai OpenStreetMap, kemudian Grab kalau dia basisnya pakai engine-nya Gojek buat cari jarak itu juga pakai OpenStreetMap. Kemudian ini ada yang menarik, ada yang pakai Microsoft Power BI. Siapa yang pakai Power BI? Ada yang pakai Power BI? Ini ada yang checkmark satu orang pakai Power BI. Halo, halo. Ya Pak. Itu beneran pakai Power BI? Lain Pak, itu salah chat, saya tadi baca SIR-nya aja. Oh, oke. Berarti belum ada yang pernah pakai Power BI ya. Saya kira ada yang pakai Power BI. Nanti saya perlihatkan sedikit yang Power BI. Kebetulan saya pakai Power BI. Akhir-akhir ini lebih suka explore pakai Power BI. Mostly belum pernah. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, hampir semua ya, mayoritas tidak menguasai. Padahal sekarang itu minimal Anda tahu sedikit lah bagaimana caranya mengembed, menambahkan web map di dalam misalkan Anda punya blog gitu atau punya website pribadi, minimal Anda tahu cara mencantolkan itu ya, dan nanti itu yang akan jadi informasi ke orang yang mengunjungi situs Anda, atau Anda bikin kayak situs informasi geospasial seperti itu, kemudian Anda bisa taruh petanya di situ, termasuk di bawahnya ada deskripsinya atau penjelasannya. Nah, itu tentu saja perlu sedikit, nggak banyak, hanya sedikit skill programming yang Anda butuhkan. Jadi sekarang ini untuk skill programming atau bahasa pemrograman sudah semakin sedikit, kemudian buat setting-setting segala macam juga udah semakin sedikit. Yang difokuskan sekarang itu bagaimana caranya Anda bisa mendeliver atau Anda bisa mengirimkan konten ke arah pengguna informasi geospasial. Jadi tidak repot lah untuk sekarang ini, toolsnya banyak. Nah, ini salah satu yang saya gunakan akhir-akhir ini. Sambil contoh aja, saya share screen sekarang. Ya, ini saya punya Power BI. Power BI ini tools miliknya Microsoft untuk business intelligence. Ini maksudnya untuk apa ya? Untuk decision support system atau sistem pendukung keputusan. Nah, ini kita bisa pakai peta dari Esri ataupun kita bisa pakai peta dari Microsoft Bing. Ini saya ambil contoh titik hotspot kebakaran hutan lahan bukan kebakaran hutan lahan sih, pokoknya titik hotspot aja. Kemarin saya akan gunakan untuk melihat kebakaran hutan lahan yang ada di Asia Tenggara. Ini saya ambil contoh aja. Ini contoh penggunaan salah satu tools Microsoft Power BI. Di dalamnya ini ada Esri Map-nya. Ini bisa kita live-kan, ya, bisa kita jadikan web map, nanti muncul di internet, muncul di Power BI miliknya Microsoft. Modelnya seperti ini nanti muncul. Kita bisa lihat, misalkan confidence hotspotnya mau kita set berapa gitu. Saya mau yang 80 misalkan. Nah, modelnya bisa seperti itu ya. Ini kalau kita pakai Microsoft Power BI. Base map-nya ini pakai Bing. Bisa juga kita create pakai Esri juga bisa. Jadi kalau mau pakai petanya Esri tinggal login ke Esri atau ArcGIS ya. Ini ada tulisan di sebelah kanan itu visualisasinya, kita mau pakai base-nya ArcGIS Map. Tinggal kita buka pakai ArcGIS Map.
Tapi syaratnya satu, harus punya login dulu ke ArcGIS. Oke, pertanyaan berikutnya Anda bisa cantumkan di kolom chat. Nanti Anda jawab nama, terus tolong disampaikan Anda sudah punya account Esri online enggak? Esri. Anda bisa tuliskan nanti nama, kemudian jawabannya sudah atau belum. Di kolom chat ya. Sorry, apakah sudah punya account? Silakan Anda jawab sekarang di kolom chat. Oke, sepertinya mayoritas belum punya ya. Baiklah, kalau gitu Anda sambil dilihat ini kita coba create account di Esri. Nanti bisa Anda lakukan sendiri di komputer masing-masing. Saya taruh di sana. Anda bisa login, saya taruh di chat ya. Nanti Anda bisa ikuti, ini juga nanti akan saya upload videonya. Jadi kalau ada yang tertinggal atau agak sukar untuk mengikuti secara live, Anda bisa tonton ulang videonya, nanti saya upload di YouTube. Silakan nanti bisa diikuti gimana caranya untuk meng-create account di esri.com. Saya share dulu screen-nya sebentar. Nah, ini websitenya tadi sudah saya taruh di chat. Anda bisa copy pastekan di browser. Jadi modalnya adalah browser. Kemudian Anda masuk ke situs alamatnya tadi sudah saya kopaskan di chat. Anda kopaskan aja di browser Anda. Boleh pakai Firefox, boleh pakai Chrome, atau kalau misalkan di Mac Anda bisa pakai Safari. Kemudian di sini ada tulisannya sign in. Oh, sorry, ini saya udah punya account, ternyata saya sign out dulu ya. Saya akan coba buat account baru. Klik sign in. Nah, di sini kita ditanyakan kita mau sign in atau kita mau buat baru. Kita buat aja satu, create a public account. Di sini ada tulisannya yang bawah, diklik. Berikan nama depan, nama belakang. Kalau misalkan tidak ada nama belakang, berarti nama depannya Anda ulangi 2 kali. Jadi Anda yang hanya punya nama depan satu nama saja bisa Anda ulangi. Misalkan namanya siapa ya? Udin misalkan namanya. Nah, kasih nama depannya Udin, nama belakang juga Udin. Atau kalau misalkan 3 suku kata, ya bisa Anda atur. Misalkan 2 kata untuk nama depan, 1 kata untuk nama belakang. Nah, ini saya ambil contoh, saya pakai nama ini ya. Mahasiswa Informatika Unmul. Ini namanya ada 3 suku kata.
Emailnya juga saya akan pakai ini. Jadi selain menyiapkan nama, Anda juga perlu menyiapkan email. Ini emailnya. Saya taruh di sini. Kemudian untuk nama seperti ini. Kemudian email diminta confirm. Saya buat lagi di sini. Sebentar, ini kayaknya yang ini sudah pernah saya buat deh. Sorry. Kita ulang aja pakai yang lain. Saya coba pakai ini, sebentar, Prodi Informatika. Emailnya terserah mau pakai Gmail atau pakai yang lain juga boleh. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini harus kita setujui. Kalau sudah, klik next. Oh, sessionnya time out. Kelamaan. Ntar diulang aja sebentar. Atau kita cek emailnya, siapa tahu tadi udah ini ya, sudah terdaftar. Ini tadi. Belum kedaftar kayaknya, kita ulangin aja. Saya refresh biar next. Nah, ini udah. Dia bilang email sudah dikirim ke alamat yang kita masukkan tadi. Cek ulang di sini, ini udah ada. Diminta untuk verifikasi, Anda klik aja link ada di sini. Isikan username-nya tadi. Username yang mau kita pakai. Misalkan ini ya yang kita pakai. Atau sambung juga boleh, Informatika Unmul. Kemudian password. Security question-nya misalkan what is your dream job? Kita jawab guru. Create account. Ini boleh di save. Nah, di sini Anda sudah login. Anda sudah punya account public atau free yang bisa kita gunakan untuk mempelajari beberapa hal yang ada di sini, termasuk web map ya. Termasuk kita mau bikin web map nanti. Jadi ketika Anda sudah bisa login seperti ini, Anda bisa menggunakan beberapa fasilitas dari Esri. Nah, di sini nanti Anda bisa klik kanan atas itu di bagian training. Di bagian training nanti masuk ke sebentar course catalog. Ada tulisan getting started, Anda klik. Kemudian kita akan belajar ArcGIS Online. Get started with ArcGIS Online. Ini pilih aja yang formatnya web course.
Kemudian ini dicentang yang di checkmark yang free. Nah ini. Diklik, nanti dia akan memberitahukan tentang course ini apa sih, kemudian goalnya apa, kemudian apa yang akan Anda peroleh setelah mengikuti course ini, software apa yang diperlukan. Softwarenya cuma ArcGIS Online, ini kita tadi sudah selesai create account di Esri yang bisa kita gunakan untuk mengambil course ini. Kalau Anda sudah lihat tampilan ini, tinggal di launch course. Ini tinggal diikuti, waktunya sekitar 1,5 jam. Sudah ada account ArcGIS Online kan tadi, sudah ada, Anda bisa gunakan. Kalau sudah ada, ini tinggal diklik start, kemudian Anda bisa ikutin ini. Apa sih ArcGIS Online itu, kemudian bagaimana proses sign in-nya, kemudian apa itu ArcGIS Online Organization. Nah, Anda bisa ikuti di sini. Kemudian nanti juga ada kuisnya. Ini harus diputar videonya. Kemudian ini kalau dia belum diputar, belum sampai habis, ininya nggak mau progress bar di sini nggak akan mau checkmark gitu. Nah, ini harus Anda ikuti. Kemudian kuisnya juga Anda kerjakan. Kalau ini sudah selesai, nanti Anda bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Di sini ada exercise-nya, Anda bisa ikutan exercise-nya di sini untuk membuat sebuah web map. Anda ikutin, kemudian nanti ada kuisnya juga. Begitu Anda selesai kuis, syaratnya sebentar, Anda harus menjawab benar 3 dari 4 pertanyaan. Jadi kalau misalkan Anda benar dalam menjawab pertanyaan ini, maka Anda akan diberikan sertifikat penyelesaian atau completion sertifikat. Nanti bentuknya itu, saya coba ini. Saya logout dulu, saya login pakai punya saya aja. Sign up. Saya sign in ulang. Pakai punya saya aja. Nah, anggap Anda sudah, bentar, bukan ke sini, saya mintanya ke. Anggap Anda sudah mengambil tadi ya salah satu dari logo sini. Salah, esri.com, myesri.com. Anda sudah mengambil salah satu course yang ada di situ. Tadi ArcGIS Online, Getting Started with ArcGIS Online. Kalau Anda selesai, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari kuis yang diajukan, nanti Anda akan diberikan sertifikat. Di My Learning Activity ini nanti Anda akan mendapatkan sertifikat, sebentar, yang mana ya, ArcGIS Online. Nah, ini ArcGIS Online Basic. Ini nanti Anda akan diberikan sertifikatnya modelnya seperti ini. Atas nama siapa, kemudian apa nama web course-nya, terus nanti ada tanda tangannya di situ. Nah, ini nanti silakan Anda kerjakan. Saya tidak terlalu banyak mungkin memberikan penjelasan atau materi. Kalau Anda ada yang kesulitan, sebenarnya semuanya sudah ada di dalam platform Esri-nya ya. Jadi sebenarnya sudah ada di dalam platform Esri-nya, tinggal Anda ikuti saja videonya, tutorialnya juga semua sudah ada di situ.
walaupun dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin Anda bisa. Anda sudah belajar bahasa Inggris, saya yakin dari SD udah belajar. Kalaupun Anda kesulitan, tinggal copy pastekan ke Google Translate, kalau itu bisa. Nanti akan saya sediakan Google Form yang sudah selesai mengikuti course-nya, Anda bisa kirimkan sertifikatnya ini ke Google Form tersebut. Jadi setiap kali pertemuan mungkin saya nggak akan banyak menjelaskan macam-macam, karena juga sepertinya di silabus yang saya terima, saya arahnya lebih banyak ke praktek. Jadi kalau ada yang kesulitan, nanti akan saya pandu, silakan Anda tanya di WhatsApp group. Saya tidak akan melayani pertanyaan direct message atau DM atau Japri. Siapa tahu aja pertanyaan Anda juga ditanyakan, sebenarnya jadi pertanyaan ya sama teman yang lain, tapi malu atau belum sempat bertanya di WhatsApp group. Jadi silakan ada yang mau tanya langsung ke WhatsApp group. Tugas Anda pertama, Anda daftar di Esri account. Saya tulis di chat aja. Caranya seperti tadi, nanti kalau ada yang kelewatan Anda bisa lihat videonya, nanti saya upload di YouTube channel saya. Kemudian yang kedua, ambil web course Artis Online Basic. Tadi ada temennya juga yang sudah pernah pakai Artis Online. Kalau bingung, bisa tanya ke temennya juga. 3, selesaikan sampai dapat sertifikat. Jadi ini tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah saya muat di chat ya. Ada yang mau tanya? Paham mungkin Pak dengan tugas yang Bapak berikan. Kenapa? Sudah paham mungkin Pak dengan tugas yang Bapak berikan, insya Allah. Oke, sip. Kalau sudah paham. Atau kalau ada yang belum hadir hari ini juga, atau temennya yang kaget di grup, nanti Anda bisa sampaikan. Ini nanti saya copy pastekan aja ke WhatsApp grup kita. Nanti juga saya sertakan sekalian formnya di situ ya, formnya. Silahkan Anda daftar. Kira-kira Anda bisa selesaikan dalam semingguan inilah. Jadi kalau bingung dengan bahasa Inggrisnya ya Anda masih bisa copy paste ke Google Translate. Mungkin itu dulu untuk perkuliahan kita kali ini. Saya biasanya juga nggak panjang-panjang, karena semakin panjang perkuliahan kita tentu saja kuota yang akan tersedot semakin banyak. Sementara bantuan kuota dari pemerintah juga belum ada, jadi ya apalagi Anda juga harus mengerjakan segala sesuatunya sekarang online. Lebih baik kita efektifkan saja pertemuannya, sedikit tapi efektif. Anda bisa mengulang-ulangnya di YouTube, atau kalau bingung bisa tanya di WhatsApp group. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Sore.